Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa poin dari materi haji. Nah, selanjutnya kita akan membahas sebagian materinya lagi ya. Poin apa saja sih yang akan kita bahas setelahnya, tapi sebelumnya ada yang masih ingat materi yang sebelumnya? Kita review dulu ya. Yang pertama kemarin kita sudah mengenal tentang sejarah, pengertian haji, macam-macam pelaksanaan haji, dasar atau dalil pengambilan hukum haji, dan ketentuan dari haji. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui yang ini, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang amalan dalam haji, larangan dalam berhaji, tata cara atau manasik haji, pembayaran dam, dan yang terakhir tentunya hikmah apa saja dalam ibadah haji. Kita langsung saja ke amalan haji. Nah, apa saja amalan dalam berhaji dan di mana tempatnya? Yang pertama, ketika menjelang ihram, apa saja yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama mandi, selanjutnya potong kuku, kumis, cabut bulu ketiak, cukur rambut sekitar kemaluan. Nah, selanjutnya setelah itu pakai pakaian ihram, dan selanjutnya niat ihram. Ada yang tahu niatnya? Ini dia, kita baca bareng-bareng ya. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku niat haji dengan ihram karena Allah Ta'ala. Selanjutnya adalah mengulang kalimat talbiyah. Apa bunyi kalimat talbiyah? Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Nah, setelah itu yang kedua yaitu waktu ketika wukuf di Arafah. Apa saja yang harus kita lakukan di sana? Nah, Arafah itu yang ada menaranya itu ya. Pada tanggal 8 Zulhijjah kita ke padang Arafah, dan pada tanggal 9 Zulhijjah kita wukuf di Arafah, kita zikir, tasbih, dan baca Quran. Selanjutnya pada sholat asar dan sholat zuhur kita jamak takdim, dan selanjutnya setelah maghrib kita bermalam di Muzdalifah. Nah, di waktu di Muzdalifah pada tanggal 10 Zulhijjah, apa saja yang harus dilakukan di sana Muzdalifah? Yang pertama, bermalam di Muzdalifah, ini menjadi wajib haji. Selanjutnya kita cari batu kerikil 49 atau 70 butir untuk lempar jumroh di Mina, dan di sana banyak baca tahlil, tasbih, dan talbiyah ya. Jadi itu hal yang dilakukan ketika di Muzdalifah pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang keempat, ketika di Mina. Nah, ketika di Mina, mana di Mina? Sebelah mana? Nah, ini tempatnya ya. Nah, ketika di Mina kita melontar ke 3 jumroh, yaitu jumratul ula, jumratul wusta, dan jumroh aqobah. Nah, ini kalau gambaran asli Mina atau jumrohnya. Nah, 7 batu dilontarkan satu-satu pada ula, wusta, dan aqobah satu persatu ya. Jika tidak melaksanakan, kita harus bayar dam. Damnya yaitu hewan kurban. Dan selanjutnya di Mina kita tahallul, potong rambut minimal 3 helai. Lalu pakai pakaian biasa. Selanjutnya ihram pun selesai, dan untuk menggaul istri masih tidak boleh ya. Selanjutnya kalau cukup waktu kita tawaf ifadah. Kalau tidak cukup, tawafnya nanti setelah dari Mina. Nah, pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah kita lontar 3 jumroh, ula, wusta, dan aqobah. Setelah itu kita balik lagi ke Mekah. Nah, yang kelima yaitu ketika tawaf. Apa saja yang harus dilakukan ketika tawaf? Nah, ini dia ya, ini gambarannya, dan beberapa tempat-tempat yang harus kita mengetahui. Yang pertama rukun yamani, dan yang kedua itu yang Hajar Aswad, itu yang pinggir tembok banget. Nah, yang itu adalah Maqam Ibrahim, dan yang ini adalah Hijr Ismail. Nah, ketika tawaf kita harus niat tawafnya terlebih dahulu. Lalu pakaian kita harus suci dan menutup aurat. Selanjutnya pada tawafnya itu dilaksanakan di dalam masjid atau Baitullah. Ini masih di dalam
ya. Nah, tawafnya itu 7 kali, berawal dan berakhir di Hajar Aswad. Badan dan pakaian harus ada di luar batas Ka'bah, dan cium Hajar Aswad jika itu memungkinkan, kalau enggak nggak apa-apa. Nah, setiap masuk rukun Yamani harus beri isyarat, itu rukun Yamani itu. Nah, ini doa tawaf, doa dalam setiap perjalanan dari Hajar Aswad sampai rukun Yamani. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gampang ya doanya ya. Nah, yang terakhir adalah ketika tawaf selesai, kita sholat sunat 2 rakaat di makam Ibrahim. Nah, ini makam Ibrahim ya. Keenam, ketika sa'i. Sa'i itu ada yang tahu? Ya, sa'i itu yang lari-lari kecil itu ya, antara Bukit Sofa dan Marwah. Ketika di sini kita harus niat untuk sa'i, dan sama kita harus suci, dan dilakukannya setelah tawaf. Nah, selanjutnya ketika di sini kita harus banyak doa dan zikir, dan ketika berhenti di Sofa dan Marwah kita harus berdoa. Nah, yang ketujuh kita tahallul. Apa saja yang harus dilakukan ketika tahallul? Nah, ini ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan ya. Kalau laki-laki cukur habis rambutnya, kalau perempuan hanya cukup beberapa helai saja. Itu ya, makanya kalau dari Mekah itu pada botak-botak. 8. Lontar jumroh. Ini menjadi wajib dari haji ya. Ini melontar jumroh, lontar jumroh. Nah, ketika lontar jumroh, kita lontar 3 jumroh, ula, wusta, dan akobah. Masing-masing jumroh 7 kali. Nah, waktu lempar kita membaca Bismillahi Allahu Akbar rajman lisyayatin waridon lirrahman Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran. Nah, itu bacaannya ya. Yang artinya adalah dengan nama Allah, Allah maha besar kutukan bagi segala setan dan ridho bagi Allah yang maha pengasih. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah ibadah hajiku ini haji yang mabrur dan syai yang diterima. Nah, selanjutnya yaitu ke-9, yaitu ziarah ke Madinah. Ini hukumnya sunnah ya, yaitu ketika di sana kita mengunjungi Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Selanjutnya kita sholat arba'in di Masjid Nabawi. Nah, kayak gimana sih? Nah, ini ya Masjid Nabawi itu yang ada makamnya, di balik ini ada makam Nabi Muhammad nih. Nah, next selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu larangan dalam berhaji ketika ihram haji ya. Apa aja larangan dalam berhaji ketika ihram haji? Yang pertama dilihat dari berpakaiannya. Ini beda antara pakaian laki-laki dan pakaian perempuan. Nah, bagaimana ketika pakaian laki-laki? Pakaian laki-laki tidak boleh memakai yang berjahit. Kalau selanjutnya yaitu tidak boleh memakai sorban, dan tidak boleh memakai celana, dan tidak boleh memakai mantel. Sedangkan untuk perempuan ini tidak boleh memakai cadar, dan tidak boleh memakai sarung tangan. Nah, yang kedua tidak boleh melakukan hubungan suami istri, melakukan fasik, dan berbantah-bantahan ketika berihram haji ya. Selanjutnya yang ketiga dilarang potong kuku. Selanjutnya dilarang juga cukur rambut, dilarang membunuh kutu dalam kepala, kutu kepalanya ya. Yang keempat tidak boleh berburu binatang ya. Binatang dalam diri kita aja nggak boleh, apalagi binatang dalam luar diri kita. Nah, selanjutnya yaitu alur manasik haji. Nah, ini alur manasik haji kita perbesar terlebih dahulu. Nah, ini dia alurnya ya. Yang pertama, pada saat kita di pemondokan jemaah haji, kita melakukan ihram haji nih, yaitu tepat pada tanggal 8 Zulhijjah. Ini laki-laki sama perempuan juga sama ya. Selanjutnya ketika di pemondokan kita berangkat ke Mina, tujuan pertamanya. Nah, ini pada saat zuhur dan asar, maghrib dan isya ini dikosor aja, tapi nggak dijama ya. Selanjutnya ketika ba'da subuh kita langsung ke Arafah. Nah, berarti nginap di Mina dulu ya. Nah, di Arafah ini wukuf atau berdiam diri sampai matahari terbenam pada tanggal 9 Zulhijjah.
Nah, setelah matahari terbenam, kita langsung ke Muzdalifah. Nah, ini tujuan yang ketiga, yaitu kita mabit atau bermalam di Muzdalifah. Dalam perjalanan ke Muzdalifah ini melewati maghrib dan isya, ini jamak akhir dan qashar aja. Lalu setelah itu tujuan selanjutnya yaitu Al-Aqabah atau Jumrah Aqabah. Ini perjalanannya setelah ba'da subuh. Ya, setelah subuh. Kalau di kita ini lebaran haji, yaitu tepat tanggal 10 Zulhijjah. Nah, dalam perjalanan kita sambil memungut kerikil. Nah, setelah di sana kita tahalul deh dan menyembelih kurban. Setelah tahalul dan menyembelih kurban, kita kembali lagi ke Mekah untuk melaksanakan apa? Untuk melaksanakan tawaf ifadah. Nah, setelah melakukan tawaf ifadah, kita sa'i. Selanjutnya sa'i ya. Nah, setelah sa'i kita langsung ke Mina kembali dan mabit atau bermalam selama 2 atau 3 hari. Nah, setelah bermalam itu kita sambil melakukan lempar jumroh ya, lempar jumroh, lempar ketiga jumroh ini kalau sekarang lempar ketiga jumrohnya. Nah, setelah kita melakukan lempar 3 jumroh ini, jumroh Aqabah, Ula, Wusta dan Aqabah, kita kembali lagi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Nah, setelah itu kita bisa memakai pakaian biasa yang bukan ihram. Nah, bagaimana gambarannya? Sudah mengerti kan? Alhamdulillah kalau mengerti. Oke, kalau enggak diulang-ulang lagi ya. Next, selanjutnya yaitu kita ke pembayaran dam. Pembayaran dam itu denda ya. Nah, apa saja yang harus kita lakukan dan larangan-larangan apa ketika kita membayar dam? Yang pertama, ketika kita tidak ihram haji dari mikot, ketika kita tidak bermalam di Muzdalifah, dan ketika kita tidak bermalam di Mina, dan tidak lempar jumroh. Selanjutnya larangannya yaitu kita tidak tawaf wada dan kita datang terlambat di padang Arafah. Selanjutnya kita melakukan haji tamatu dan haji qiron. Nah, ini damnya atau dendanya itu menyembelih 1 kambing atau puasa 3 hari di tanah haram dan 7 hari di tanah air. Pelanggaran yang kedua, kita memakai pakaian berjahit nih pas waktu ihram. Dan kita pakai tutup muka atau kaos tangan, dan kita mencukur rambut. Terus kita juga pernah potong kuku. Terus pakai parfum wangi-wangian. Ini dendanya yaitu menyembelih 1 kambing atau puasa 3 hari atau sedekah 3 sok kepada 6 fakir miskin selama 3 hari. Yang ketiga yaitu memburu binatang di tanah haram atau membunuh, yaitu damnya atau dendanya potong atau bersedekah yang sama atau semisal. Nah, kalau harganya dihitung dari harganya ya. Selanjutnya kita memotong pohon yang besar atau memotong pohon yang kecil. Nah, kalau memotong pohon yang besar kita potong unta atau sapi. Kalau kita memotong pohon yang kecil kita hanya potong atau berkurban 1 kambing saja. Nah, yang kelima yaitu melakukan hubungan suami istri. Nah, ini kalau sebelum tahalul awal ini hajinya batal. Tapi kalau sudah lewat tahalul awal ini damnya adalah sembelih unta, atau sapi atau 7 kambing atau sedekah seharga sapi atau unta atau 7 kambing. Nah, itu ya damnya. Selanjutnya yang keenam yaitu hajinya ada gangguan atau tidak sempurna. Nah, ini dendanya adalah menyembelih hewan kurban. Ini 1 aja kalau nggak salah. Nah, yang ketujuh nih, yang terakhir nih, yaitu menikah atau menikahkan. Nah, kalau menikah dan menikahkan ini tidak ada damnya, tapi akad nikahnya tidak sah ya. Ini beberapa pelanggaran dan bentuk damnya atau dendanya. Next, selanjutnya yaitu adalah hikmah dari haji.
Apa saja hikmah dari haji yang bisa kita petik? Nah, kita lihat saja ya. Yaitu yang pertama, mengikhlaskan seluruh ibadah, terutama dalam hal pembiayaannya itu banyak banget. Yang kedua, mendapatkan ampunan dosa. Yang ketiga, insya Allah dan mendapatkan surga. Dan selanjutnya yaitu saling mengenal dan menasihati. Dan selanjutnya menolong dan berbuat baik kepada fakir miskin. Dan selanjutnya yaitu bisa menyembelih kurban. Dan tentunya kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan utamanya. Nah, ini sesuai dengan KMA 183 dari buku Kemenak Republik Indonesia tahun 2020. Nah, inilah pembahasan yang sebagiannya lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.